Sahabat Sonora, sesaat lagi kita akan mengikuti wawancara bersama PBHI Masjid Diponegoro dengan Bapak Muhtaser BSC dari lapangan Balai Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Silakan rekan Beni. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah, kami bersiaran langsung di halaman pemerintah Kota Yogyakarta. Dan ini merupakan live langsung, nanti ada sholat Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Langsung dari halaman Balai Kota atau lapangan Balai Kota Yogyakarta. Dan di kesempatan pagi hari ini 31 Maret 2025 sholat Idul Fitri 2025 ini dari halaman Balai Kota. Nah, temanya adalah menghargai perbedaan wujud kebersamaan. Nah, bersama kami PHBI Masjid Pangeran Diponegoro, kita akan berbincang-bincang sejenak bersama Ketua Panitia Hari Besar Islam Masjid Pangeran Diponegoro Balai Kota Yogyakarta, Bapak Muhtasor. Kita akan berbincang-bincang. Selamat pagi Pak Muhtasor. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Muhtasor. Selamat Idul Fitri. Amin, matur nuwun. Ya, semoga segala sesuatunya tambah baik ya tahun ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, Pak Muhtasor, tema di tahun ini apa nih Pak yang diambil dari... Tema tahun ini sebagaimana tahun lalu itu adalah menghargai perbedaan dan merajut kebersamaan. Nah, ini penting sekali. Suatu tema yang saya kira familiar dan penting bagi masyarakat Yogyakarta. Ya. Nah, ini juga nanti pada pukul 7 pagi akan segera dimulai ya Pak. Mulai pukul 7 pagi. 7 pagi, ya. 7 pagi. Sholat Idul Fitri dari lapangan Balai Kota. Nah, nanti untuk imam dan khotibnya sebagai imam, insya Allah nanti Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori, MSI Psikolog. Kemudian selaku imam adalah Ustadz Ahmad Nabil Mubarok. Ya. Itu tuh imam dan khotibnya ya Pak ya. Imam dan khotibnya ya. Ya. Dan ini pun nanti pagi hari ini masyarakat sudah mulai berdatangan Pak. Sudah sebagian masuk. Ya diperkirakan kapasitas antara 1.500 2.000 lah bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi. Nah, yang sudah disiapkan dari panitia apa saja nih, Pak? Jadi yang sudah disiapkan kemarin sore kami sudah membuat soft untuk sop putra dan sop putri. Kemudian tadi malam sudah ada gema takbir di sini. Ya. Kemudian insya Allah nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Amin. Nah, amin. Ya. Nah, kemudian ini yang harus diperhatikan masyarakat ini yang belum datang. Nah, tempat parkir dan tempat wudhu ini Pak. Baik. Kalau mobil itu tempat parkir di sekitar Jalan Kenari. Kemudian ada Jalan Tut Harsono ya. Kemudian tempat wudhu selain di masjid juga kita mendatangkan armada dari PDAM, yaitu mobil tangki wudhu yang ada di sebelah depan Pol PP. Depan Pol PP ya. Jadi wudhunya bisa di masjid, di dekat itu masuk juga ada di depan Pol PP. Ini ada tempat. Kemudian mengenai sampah-sampah sudah kami sediakan 3 tempat, yaitu di Soft Putri di sebelah timur, kemudian di tengah dan di depan sini. Jadi barangkali nanti jamaahnya jangan sampai meninggalkan sampah-sampah setelah sholat dilakukan. Ya, kadang-kala sampahnya harus ditinggal. Jangan ditinggal plung. Terutama ini misalkan alas dari kertas itu juga bisa. Selain kalau toh memang ada sampah yang tertinggal, kita sudah menyiapkan armada penyapu sampah gitu dari Dinas
lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup. Kota Yogyakarta. Ya, Ya. Nah, ini mungkin juga terkait tema Pak. ya. Pak Mutaksor. Nah, ini apa hal yang menarik dari tahun ini Pak terhadap tema ini? Kita juga harus merajut keberagaman dan sebagainya itu Pak. Ya, saya kira tema ini selalu saja harus dilakukan karena memang barangkali di masyarakat kan banyak sekali perbedaan. Kemudian perbedaan itu jangan sampai menjadi perpecahan. Harus dirajut dalam kebersamaan. Ya. Ya. Itu dia penting. Baik. Nah, Pak Mutaksor, monggo ada himbauan untuk warga masyarakat yang mungkin mau segera sholat Id ke halaman lapangan Balai Kota. Monggo Pak Mutaksor. Jadi, assalamualaikum para jemaah masyarakat Yogyakarta. Monggo hadir di menunaikan ibadah sholat Id. Insya Allah akan dilakukan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, segeralah mendatangi Balai Kota untuk melakukan sholat Id. Untuk saf putri bisa di belakang, di sebelah timur, putra tapi bisa saja kalau memang jalannya jauh bisa lewat saf sebelah depan yang dikenal oleh saf putra. Saya kira itu, monggo segeralah tidak datang halaman Balai Kota Yogyakarta. Terima kasih. Ya. Nah, Pak Mutaksor boleh diulang imam dan khotibnya Pak, barangkali tadi ada yang kelewatan. Oh ya, imam adalah Bapak Ustadz Ahmad Nabil Mubarok. Sedangkan khotib Bapak Dr. Haji Khairuddin Basyori, MSI Psikolog. Ya, ini akan segera dimulai dan takbir terus berkembang ya Pak ya. Ini dan semoga sholat Idul Fitri pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Satu lagi di sekitar halaman Balai Kota juga ada layanan zakat fitrah bagi yang belum menunaikan zakat fitrahnya bisa datang ke counter zakat fitrah yang ada di kanan kiri sholat Id, tempat sholat Id. Baik. Ini yang belum menunaikan zakat fitrah bisa pagi hari ini segera ya Pak. Ya. Dimulai ya Pak. Ya. Ini karena sudah ada pos-posnya. Sudah counter fitrah. Counter-counternya sudah. Jangan lupa juga membawa infak yang paling baik. Nah, itu zakat fitrah dan infaknya jangan lupa dari rumah ini karena sudah ada disiapkan juga ya. Sudah untuk infak juga Pak. Insya Allah amanah. Amanah semua. Amin. Ya. Pak Mutaksor, matur nuwun. Matur nuwun sama-sama Sonora, Pujaan Remaja dan masyarakat Yogyakarta. Amin. Matur nuwun Pak Mutaksor. Semoga lancar semuanya. Selamat amin. Pak Mutaksor. Ya. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Ketua Panitia Hari Besar Islam Masjid Pangeran Diponegoro, Balai Kota Yogyakarta. Ini Pak Mutaksor sudah menjelaskan tadi mengenai imam dan khotib, juga tempat parkir, tempat wudhu, dan juga himbauan agar juga para jamaah juga tidak membuang sampah dengan sembarangan. Ini juga penting, jangan lupa untuk zakat fitrah dan juga infak ini sudah disediakan untuk counter-counternya ataupun pos lokasinya. Demikian dapat kami sampaikan langsung dari lapangan Balai Kota Yogyakarta 31 Maret 2025 dan sesaat lagi nanti Anda juga bisa mengikuti sholat Idul Fitri 1445 Hijriah langsung dari halaman Balai Kota Yogyakarta. Demikian dapat kami sampaikan, ini siaran langsung persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allah
الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami sampaikan pada para jamaah sholat Idul Fitri bahwa insya Allah pelaksanaan sholat Idul Fitri akan kita mulai pada pukul 7 dan insya Allah selaku khatib pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Barudin Basori MSI Psikolog dan insya Allah selaku imam yaitu Al-Ustadz Ahmad Nabil Mubarak. Dan kami sampaikan pada para jamaah untuk senantiasa
memenuhi shaf yang terdepan yang masih kosong terlebih dahulu, dan untuk senantiasa menjaga kebersihan di lokasi area Komplek Balai Kota Yogyakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami sampaikan pada para jamaah, khususnya untuk jamaah putra, untuk menempati shaf yang masih kosong,
masih ada soft yang kosong di halaman tengah yang ada di lapangan Balai Kota. Mohon untuk diisi terlebih dahulu dan selanjutnya untuk para jamaah yang berada di area aspal atau area selatan dari lapangan rumput untuk merapikan soft dan merapatkan soft sesuai dengan soft yang telah ditentukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami sampaikan pada para jamaah yang masih berada di luar area Komplek Balai Kota Yogyakarta untuk mempercepat langkahnya dan insya Allah pelaksanaan sholat Idul Fitri akan mulai dalam waktu 3 menit lagi dan kami sampaikan pada para jamaah untuk senantiasa menjaga kebersihan dan pada saat nanti usai melaksanakan sholat Idul Fitri untuk mohon tidak meninggalkan sampah dan kepada seluruh jamaah untuk senantiasa nanti mendengarkan khutbah Idul Fitri karena pelaksanaan khutbah Idul Fitri adalah rangkaian dari pelaksanaan sholat Idul Fitri dan demi menjaga kesempurnaan sholat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sahabat Sonora, sesaat lagi kita mengikuti siaran langsung Sholat Idul Fitri 1448 Hijriah langsung dari lapangan Balai Kota Yogyakarta, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة جامعة. الله أكبر. 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 الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil ghizar. Ashkuruhu ala kisamihil midrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihil adhar. Wa ashabihil ahyar. Wa sallama tasliman katsira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah. Wa sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah. Wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayuhan nas ittaqullah rabbal alamin. Wattaqwa wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa syiarul mu'minin wa ditharul muttaqin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, barokah, dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Sehingga pagi ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat ini. Marilah pada pagi yang cerah ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa sajalah yang akan membawa kita kepada keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak. Bahkan kesejahteraan hidup yang menjadi dambaan sekalian umat manusia akan tercapai dengan iman dan takwa. Demikian janji Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti aku akan bukakan berkah rezeki dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan aku, maka kerusakan dan bencana yang akan mereka dapati akibat dari perbuatan mereka sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah peningkatan itu kita wujudkan dengan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari waktu ke waktu kita semakin dekat dengan ridho ilahi. Hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, hendaklah derajat kita di sisi Allah dapat diangkat setingkat demi setingkat menjadi lebih tinggi, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19, latar kabunna tobakon an tobak. Kamu pasti akan naik, maju setingkat demi setingkat. Demikianlah, tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman, kecuali selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Jika kesadaran kita seperti ini, insya Allah, suatu saat
kita dipanggil untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menduduki derajat yang tinggi, puncak tertinggi dalam sejarah hidup kita. Di sana kita akan mendapatkan gelar yang sangat terhormat, lebih terhormat dari segala macam gelar dan jabatan yang pernah kita miliki selama ini, yaitu husnul khotimah. Sebuah akhir hayat yang sangat indah. Semoga kita termasuk mereka yang mendapatkan husnul khotimah itu. Amin. Akan tetapi jamaah yang berbahagia, husnul khotimah bukanlah anugerah yang tiba-tiba turun dari langit tanpa usaha dan kerja keras. Ia adalah buah dari doa dan amal soleh kita sepanjang hayat. Untuk itu, setelah kita selesai puasa sebulan penuh, sangat baik kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan perbuatan apa yang telah dilakukannya sebagai persediaan untuk hari esok. Takwalah kepada Allah, sungguh Allah tahu benar apa yang kamu lakukan. Menurut tafsir Al-Qurtubi, makna ma qaddam adalah min khairin au syarrin, yaitu apa saja yang pernah kita lakukan, berupa perbuatan baik maupun buruk. Dalam bahasa sekarang, kita perlu melakukan analisis SWOT terhadap kehidupan kita masing-masing, baik sebagai pribadi, masyarakat, maupun bangsa. Yang selanjutnya kita jadikan cermin bagi perencanaan masa depan yang lebih baik. Ayat di atas menyebut 2 kali kata ittaqullah menurut Al-Qurtubi. Takwa yang pertama berarti at-taubah fima madha minadz dzunub, bertaubat dari dosa dan kesalahan di masa lalu. Dan takwa yang kedua berarti ittaqaul ma'asi fil mustaqbal, yaitu berhati-hati menjaga agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama masa depan. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah sebulan berpuasa, semoga kita terlahir kembali sebagai pribadi yang bersih, terbebas dari dosa dan kesalahan. Pribadi yang siap menatap masa depan dengan penuh optimisme. Apa yang terjadi di masa lalu cukuplah menjadi pelajaran, jangan biarkan terus-menerus menjadi beban. Islam menekankan kesucian dan kebersihan sebagai bagian dari ibadah, dari iman kita. Allah Maha Suci dan umat Islam dianjurkan untuk mencerminkan kesucian tersebut dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Konsep ihsan yaitu melakukan ibadah seolah-olah melihat Allah berkaitan erat dengan tauhid. Kebersihan dalam tauhid mencakup praktek-praktek ihsan, yaitu menjalankan ibadah dengan kualitas dan kesungguhan yang tinggi. Selain itu, tauhid mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kebersihan dalam tauhid mencakup menjaga kebersihan alam, lingkungan sekitar, dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak ciptaan Allah. Kebersihan dalam tauhid juga berkaitan dengan menjaga kesehatan. Islam mengajarkan tata cara bersuci sebelum beribadah, termasuk berwudu dan mandi, yang juga berperan dalam menjaga kesehatan. Kebersihan tauhid melibatkan 2 aspek, yaitu fisik dan spiritual. Ini berarti membersihkan diri tidak hanya sebatas pada tubuh, tetapi juga mencakup hati, niat, dan perilaku spiritual. Dengan menjaga kebersihan tauhid, seorang muslim diharapkan dapat mencapai tingkat ketakwaan dan kesempurnaan dalam beribadah. Dalam Islam, kebersihan tauhid juga berarti memiliki keimanan yang murni kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Tauhid yang bersih melahirkan pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab, termasuk dalam birokrasi. Seorang pegawai atau pemimpin yang bertauhid dengan benar akan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, adil, serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Allah berfirman,
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. An-Nisa ayat 58. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang birokrat yang memiliki tauhid yang bersih akan selalu menjalankan amanahnya dengan jujur dan adil. Pegawai yang bertauhid dengan bersih akan senantiasa bertakwa, sehingga tidak akan mencari keuntungan haram dalam birokrasi, seperti suap atau korupsi. Sebagai gantinya, yang bersangkutan akan diberikan keberkahan dalam hidup dengan rizki halal yang melimpah. فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan Dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. At-Tolak ayat 2-3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan sesungguhnya seseorang yang selalu berlaku jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran dalam birokrasi adalah bukti dari keimanan yang bersih yang akan membawa keberkahan, kebaikan dalam menjalankan tugas. Rasulullah juga bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Para sahabat bertanya, bagaimana menyia-nyiakannya? Rasulullah menjawab, jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa birokrasi yang baik hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang memiliki amanah dan keimanan yang bersih. Kebersihan tauhid mendorong perilaku baik dalam birokrasi, seperti kejujuran, amanah, dan keadilan. Seorang birokrat yang memiliki tauhid yang lurus akan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan takut kepada Allah. Dengan demikian, birokrasi yang bersih dan berintegritas bisa terwujud sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, dengan hati bersih, niat yang tulus, marilah kita bergandeng tangan untuk mewujudkan peradaban maju di negeri ini. Surat Al-An'am ayat 108-110 mengajarkan etos hubungan resiprokal. Etos hubungan timbal balik merupakan konsep mendasar yang menekankan pentingnya saling menghormati, percaya, dan adil dalam interaksi antar pribadi. Etos ini mengakui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap satu sama lain. Dalam Islam, etos ini berakar pada keyakinan bahwa semua individu adalah setara di mata Allah dan harus diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang. Al-Hujurat ayat 13. Ini mencakup berbagai prinsip seperti empati, keadilan, dan kemurahan hati yang memandu individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Etos hubungan timbal balik tidak hanya mencakup interaksi antar manusia, akan tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Dengan menjunjung tinggi etos ini, individu berusaha menciptakan hubungan yang harmonis dan berkontribusi terhadap masyarakat yang adil dan berkemajuan. Etos hubungan timbal balik dalam Islam sangat penting karena menekankan hak dan tanggung jawab bersama antara individu dan masyarakat. Dalam Islam, konsep timbal balik berakar pada keyakinan bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi. Setiap individu harus memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Prinsip ini tercermin di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Pengasih
akan menanamkan rasa cinta di dalam hati mereka. Surat Maryam ayat 96. Ayat ini menyoroti harapan orang beriman untuk menunjukkan kasih sayang, cinta, dan rasa hormat terhadap orang lain. Karena sifat ini berpotensi membina hubungan yang kuat dan harmonis dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk memajukan keadilan dan kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan politik. Al-Maidah ayat 8. Dengan berpegang pada etos ini, umat Islam berdaya upaya untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, kebaikan, saling menghormati terhadap seluruh anggotanya. Pentingnya etos hubungan timbal balik dalam Islam semakin ditekankan melalui ajaran dan keteladanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau secara konsisten menunjukkan prinsip-prinsip timbal balik dalam hubungan dengan orang lain. Ajarannya berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Islam tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang adil dan harmonis sehingga membina komunitas yang berkembang dan kohesif. Etos hubungan resiprokal merupakan prinsip sentral di dalam Islam yang menekankan pentingnya saling menghormati, peduli, dan mendukung antar individu dan komunitas. Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Konsep ini berakar pada ajaran Al-Quran dan teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan hak dan tanggung jawab individu terhadap satu sama lain. Islam mendorong orang beriman untuk memperlakukan orang lain dengan baik, penuh kasih sayang dan adil tanpa memandang status sosial atau latar belakangnya. Etos ini tidak terbatas pada komunitas Muslim, tetapi meluas ke seluruh individu, mendorong inklusivitas dan hidup berdampingan secara harmonis. Relasi timbal balik ini dicontohkan melalui tindakan amal, kesukarelaan, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan memupuk budaya timbal balik, Islam menciptakan rasa persatuan dan mendorong kohesi sosial di dalam masyarakat. Etos hubungan timbal balik berfungsi sebagai landasan untuk membangun komunitas yang kuat dan membina hubungan interpersonal yang positif. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan puasa kita yang lalu dapat menghasilkan akhlak mulia, mengganti egosentrisme dengan semangat al-ma'un, berbeda dengan need for achievement-nya McClellan, yang mendasarkan prestasi pada kemajuan pribadi, spirit al-ma'un, mengupayakan prestasi dengan mengaitkannya pada pelayanan. Orang harus berprestasi tinggi agar dapat menyejahterakan orang lain, agar hidupnya lebih bermanfaat. Motivasi berprestasi ala McClellan seringkali melahirkan egoisme, sementara spirit al-ma'un mengusung altruisme. Dengan spirit al-ma'un, kecenderungan egosentrisme akan dibuang jauh-jauh dan diganti dengan keberpihakan yang kuat pada kesejahteraan rakyat. Nampaknya kita perlu lebih sering merenungkan kembali surat Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan orang yang berguna. Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah pada akhir khutbah ini kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesabaran untuk memikul penderitaan, kebijaksanaan untuk menyatakan kebenaran, dan keberanian untuk membela keadilan. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Ya Allah,
Jadikanlah negeri ini bebas dari korupsi dan kolusi, sehingga krisis ini dapat segera teratasi. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yahfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, beri ampunlah aku juga ibu bapakku dan sekalian mukminin pada hari terjadinya perhitungan. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidz zalimin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan sekali lagi kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah atau lapangan dan membawa kembali sampah ataupun kertas, koran, dan sebagainya yang menjadi alas. Sekali lagi, mari kita jaga kebersihan lapangan halaman balai kota ini dengan tidak meninggalkan sampah. Terima kasih. Sahabat Sonora, sesaat lagi kami akan mengikuti wawancara bersama Wali Kota Yogyakarta langsung dari lapangan Balai Kota Yogyakarta. Persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Silakan rekan Beni. Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Sholat Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025 Masehi sudah selesai dari halaman Balai Kota Yogyakarta. Tadi sudah selesai dan berikut akan kami hadirkan secara langsung bersama pemerintah Kota Yogyakarta masih dalam rangkaian Hari Raya Idul Fitri. Dan saat ini kami sudah bersama Wali Kota Yogyakarta, Bapak Hasto Wardoyo. Kita akan berbincang-bincang sejenak. Tentu bersama Pak Hasto Wardoyo, kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai review kemarin, pelaksanaan, juga ada safari, dan juga ini kesiapan pemerintah Kota Yogyakarta di liburan Lebaran atau liburan Idul Fitri tahun ini. Selamat pagi Pak Hasto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat pagi pada sahabat Sonora ya. Ya, Pak saja berada. Baik, ya. Ya. Pak Hasto, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, Pak Hasto. Sama-sama kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita semuanya dan kemudian kita kembali dalam keadaan bersih
yang akhirnya ketika hati kita bersih, insya Allah kita punya semangat yang tinggi untuk bekerja di masa yang akan datang. Amin. Ya. Nah, Pak Hasto, sebelum ke siapa, Pak Hasto, ada kenangan masa kecil kalau Lebaran itu yang paling menarik apa Pak Hasto? Oh iya, Nah. karena kan Lebaran itu euforia. Pokoknya kalau masa kecil itu kita euforia. Lebaran itu identik dengan baju baru. Baju baru. Kemudian ya celana baru, sandal baru. Iya. Itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan. Kemudian yang kenangan yang juga sangat tidak bisa saya lupakan. Karena saya itu tinggal di desa, di pelosok sana di Gunung Menoreh sana dekat Paduk Sermo. Namanya silaturahmi itu betul-betul terasa. Jadi kita itu keliling seharian itu datang dari door to door itu rumah ke rumah silaturahmi dan minta maaf. Tapi kita ini kan anak kecil ya tidak menghayati makna silaturahminya. Yang dihayati di situ makanannya apa ya. Nanti pindah lagi kan. Kalau di sana nanti makanannya lebih enak itu. Suguhannya itu loh. Itu namanya anak kecil ya. Tapi saya kira itu bagus karena memupuk apa ya, kecintaan kita untuk saling berkunjung. Paling tidak kita menjadi punya ukhuwah yang bagus dan punya kebersamaan di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, itu dia Pak Hasto, ada juga kenangan masa kecil juga berkunjung. Nah, berkunjung. Nah, kemarin pada waktu selama Ramadan juga ada safari tarawih dan sebagainya, juga kunjungan-kunjungan juga ya. Iya, itu mungkin juga bagian dari yang karena bekal template saya itu template untuk bersama-sama warga bergotong royong gitu. Template yang ditanamkan oleh orang tua saya dalam kehidupan saya sejak kecil itu. Sehingga refleks saya ya kalau bulan Ramadan itu pasti kita ada silaturahmi. Makanya kita kemarin safari tarweh ke semua kecamatan, kemudian masih kurang karena ada yang belum dapat jadwal, saya tambah safari subuh gitu ya. Safari subuh masih kurang, saya tambah safari menjelang buka bersama itu. Terus ada lagi yang akhirnya ya udahlah saya tambah safari Jumatannya karena akhirnya banyak yang minta. Dan saya kira karena saya sebagai orang baru yang datang di Kota Jogja, saya senang sambil saya bisa ta'aruf, saya bisa berkenalan. Menarik ini ya, dan juga ada interaksi juga dengan masyarakat juga. Betul. Curhat itu penting. Saya bilang ya daripada ngerasani lebih baik tabayun ya. Jadi sampaikanlah rasa-rasa benci kepada wali kota, rasa-rasa mangkel kepada wali kota itu, daripada ngerasani nanti dosa saya habis nanti. Dosanya yang ngerasani tambah banyak. Jadi lebih baik tabayun lah. Bisa langsung, sampaikan aja langsung. Santai. Ya, sampai kalau saya datang safari kan silahkan nyampaikan apa, tapi saya tambah. Saya hari Rabu open house, setiap hari Rabu, sampai nanti sepanjang saya di wali kota. Jadi kalau ada orang mau ngerasani atau mau marah dengan wali kota, daripada marah lebih datang hari Rabu aja lah. Langsung ya? Langsung saya temui. Rabu pagi ya? Rabu pagi, sampai jam 5. Jam 5 pagi? Jam 5 pagi, ya sampai jam 9. Nah, karena kan setelah subuh kan nggak tidur, jadi subuh langsung di kantor jam 5, subuhnya kebetulan masjidnya di Masjid Diponegoro di samping ini. Nah, itu menarik juga, termasuk juga ada bantuan-bantuan juga ya ke BUMD dan sebagainya kemarin selama Ramadan ya Pak. Ya, itu bagian dari memang supaya kita mempererat silaturahmi ya, kita tentu ada sedikit sentuhan lah. Ya, itu dia. Nah, Pak Hasto, ini hari ini Lebaran pertama 31 Maret 2025. Seberapa jauh kesiapan pemerintah Kota Yogyakarta? Karena ini kan kita kedatangan wisatawan dan sebagainya, Pak Hasto. Iya, memang mitigasi yang kita kerjakan itu kita sebagai tuan rumah tentu ingin mengkhidmat kehadiran para pemudik dengan sebaik-baiknya. Itu penting bagi kami. Tamu itu adalah raja. Kami ketika menjadi tuan rumah ya harus mengkhidmat tamu sebaik-baiknya. Makanya kemarin kami ini menyiapkan, saya kan bekerja baru sebulan ya ini, jadi saya siapkan supaya sampah itu tidak ada gitu. Jadi supaya sampah yang numpuk di jalan-jalan itu semua bersih gitu. Nah, memang masih ada yang di dalam kampung gitu ya. Tapi yang di pinggir-pinggir jalan dan yang depo-depo yang besar sudah kita bersihkan semua. Betul. Persiapan yang kalau menurut saya butuh effort yang cukup ya. Kemudian setelah itu kami bersama Forkom, Pak Kapolres, Pak Dandim dan semua Forkominda menyiapkan posko-posko Lebaran. Itu kemudian kita pantau juga kemarin posko Lebaran ini seperti apa, membuat
rekayasa lalu lintas supaya bis-bis besar tidak masuk ke satu kota, kemudian kita siapkan tempat parkir yang tidak masuk ke Malioboro misalnya itu. Itu kesiapan-kesiapan yang kita lakukan mengantisipasi, memitigasi adanya kemacetan. Kemacetan itu ya. Ya. Baik. Termasuk yang kadang-kala viral inilah harga makanan. Saya sudah pasang ada 100 warung-warung yang di sepanjang Malioboro itu saya kasih papan nama yang di situ ada tarifnya, tarif berapa. Bawahnya tak kasih kalau seandainya ada yang ditutup atau dapat tarif yang melebihi yang biasanya. Lebih dari daftar itu tolong ada helpdesk yang bisa dihubungi itu. Jadi ada nomor kontak yang bisa dihubungi, nanti petugas kami akan meluncur ke uang itu. Makanya warungnya saya nomori 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti kalau saya makan di sini Pak, warung nomor sekian itu sudah gitu aja. Nanti kami akan meluncur ke warung itu. Identifikasinya jelas ya Pak. Iya, untuk melakukan pembinaan biar Jogja tidak dikenal nuduk. Nuduk itu apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Yang naikkan harga tanpa konfirmasi. Naikkan harga tanpa panjang ya, banget. Singkatnya nuduk. Nuduk ya. Nah, biasanya kan harga lebaran nih. Gitu. Termasuk parkir juga. Ini parkir juga ke depan akan saya kondisikan bagaimana biar seenaknya sendiri. Ya, ini dia karena ya kita sebagai kota pariwisata tentu ya salah satu PAD kan dari pariwisata ini. Iya. Saya kira itu kita backbone dari PAD ini adalah pariwisata. Ya, kalau kita tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik bagi para pendatang, saya kira kita akan repot sendiri. Itu dia. Makanya pemerintah kota sudah menyiapkan segala sesuatunya tadi parkir, arus lalu lintas, kemudian juga hal lain terkait keamanan sudah koordinasi dengan Polresta, termasuk adanya tourism information. Ya, tourism information itu penting sekali. Kemudian kota ini kan butuh penataan yang secara komprehensif dan holistik ya. Jadi ini kedisiplinan kalau menurut saya. Disiplin terhadap sampah, disiplin untuk katakanlah merokok. Kan Malioboro kan harapannya area yang enak untuk rekreasi dan aman, bebas dari toksik dan polutan itu. Nah, itu penting. Kita juga ke depan mau membersihkan ya hanya sampah, the real sampah, tetapi juga sampah-sampah visual yang ada ya mungkin baliho-baliho yang terlalu membuat spah lah secara visual. Ini ke depan harus ditata. Harus ditata ya. Termasuk ini terakhir Pak, pengelolaan sampah di kota Yogyakarta ini sejauh ini sudah seperti apa nih Pak? Ya, kita buat sistem ya. Ini mohon untuk bisa dimaklumkan ya, bahwa sistem yang kita buat ini sebagai bagian dari tata kelola sampah yang long term, dalam arti mapan, mantap untuk kemudian menjamin lingkungan bersih. Oleh karena itu kepada semua warga ini kita harapkan untuk sama-sama mereka guyup rukun mengelola sampah di tingkat RW. Bagi yang dia belum bisa memilah, kemudian akhirnya residunya itu sangat sedikit dan mungkin recycling, reuse-nya berjalan atau bank sampahnya berjalan. Bagi yang belum bisa mereduce sampah sampai sekecil-kecilnya, saya minta ya sudah guyup rukun pakai penggerobak dibawa ke depo, kemudian deponya kami yang ambil dari depo, kami selesaikan sampahnya begitu. Dan depo yang jumlahnya 45 di seluruh kota ini memang yang 31 akan kami hapuskan gitu ya. Karena yang 31 itu di tempat-tempat yang sangat tidak layak, mengganggu kesehatan, mengganggu pemandangan, juga sangat tidak senonoh lah. Sebagai contoh misalnya seperti ada stasiun Lempuyangan misalnya, begitu keluar stasiun langsung disambut depo sampah, kan itu nggak elok, itu pasti saya babat itu, saya hilangkan itu yang kayak gitu. Jadi tempat-tempat sampah yang tidak semestinya saya bersihkan, saya hilangkan lah itu. Ya. Jadi pengelolaan sampah juga tanggung jawab
kita semua, tanggung jawab masyarakat. Ya, ya. Dan masyarakat juga. Saya begitu. Jadi saya lebih banyak mengajak masyarakat guyup rukunnya bersama RW, lurah itu mau seperti apa. Ini bahasa Jawanya itu lego musuh trimo, dalam arti damai lah kita dalam pengelolaan sampah. Betul, ya. betul. Tidak ada unsur pemaksaan. Ya, baik. Ya. Pak Hasto, terakhir monggo ada pesan atau himbauan untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta. Monggo. Baik, untuk sahabat Sonora di Kota Yogyakarta khususnya dan juga seluruh di Indonesia, saya berharap betul ini makna Idul Fitri di mana kita kembali dalam keadaan suci. Ya, harapan saya membuat akhlak kita itu menjadi lebih baik ya. Jadi para ustadz, para ulama menyampaikan sebagai akhlakul karimah, ini saya kira bagus sekali. Harapan kami kesucian, kebersihan ini kemudian mencerminkan suatu kejujuran. Dan insya Allah kalau kita itu semakin banyak orang jujur, maka kita akan semakin banyak kemajuan. Nah, itu aja pesan saya, marilah kita implementasikan makna suci ini sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Wali Kota Yogyakarta, Pak Hasto Wardoyo, dari halaman Balai Kota Yogyakarta langsung. Baik, Pak Hasto, sekali lagi matur nuwun. Minal aidin wal faizin, Pak. Sukses terus, Pak Hasto. Ya. Salam sahabat Sonora. Baik, terima kasih Pak Hasto Wardoyo. Baik, sahabat Sonora, kemudian perbincangan kami sama Wali Kota Yogyakarta, Bapak Hasto Wardoyo, dari halaman Balai Kota Yogyakarta. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Beni. Sahabat Sonora, sesaat lagi kita akan bergabung dengan rekan Beni dari lapangan Balai Kota Yogyakarta. Rekan Beni, silakan. Ya baik, terima kasih sahabat Sonora, masih dari halaman Balai Kota Yogyakarta. Ini siaran Idul Fitri persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Dan kalau tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Wali Kota Yogyakarta, Pak Hasto Wardoyo. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta, ini bersama Pak Nadif, dan juga Wakil Ketua 2 Basnas Kota Yogyakarta, ini bersama Pak Sami. Kita akan berbincang-bincang ini seputar makna Idul Fitri dan juga capaian dari Basnas sendiri. Baik, Pak Nadif, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri, Pak. Ya. Minal aidin wal faizin, Ya, Pak. terima kasih, Mas. Juga, baik. Selamat Idul Fitri juga, Pak. Matur nuwun. Nah. Allahumma minna wa minkum. Baik. Nah, Pak Nadif, ini makna Idul Fitri seperti apa? Tadi juga sudah disampaikan khotbah di pagi hari ini, Pak Nadif. Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu sahabat Sonora yang saya hormati dan saya muliakan. Yang pertama, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bersyukur bahwa Idul Fitri 1446 Hijriah ini sudah bisa kita lalui dengan baik, dan Kementerian Agama mengusung tema yang menurut saya sangat inspiratif, yaitu Ramadan Idul Fitri menyenangkan dan menenangkan. Sehingga kita sangat familiar dan kenal bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Kita selama bulan Ramadan ini menjalankan ritual yang sudah cukup terbiasa bagi kita, mulai dari ibadah qiyamul lail, kemudian puasa itu sendiri, kemudian bersedekah, termasuk kemudian di dalamnya kita ada iktikaf itu. Itu semuanya adalah syahrul ibadah. Bagaimana dengan syahrul ibadah ini mampu mewujudkan hamba yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu taala. Jadi hablum minanas, hablum minallahnya bagus. Kemudian Ramadan juga dikenal dengan syahrul tarbiyah, yaitu bulan edukasi, bulan pendidikan. Bagaimana dengan Ramadan itu kita mampu mengambil nilai, makna-makna yang terkandung dalam Ramadan itu sebenarnya apa?
yang itu kemudian mestinya bisa kita ambil. Nah, dengan demikian, kalau syahrul ibadah tadi itu hablum minallahnya itu kuat gitu. Lah kemudian syahrut tarbiyah ini hablum minannasnya. Jadi ada nilai-nilai kepedulian, ada nilai empati, ada nilai bersih. Itu semua tidak boleh kemudian hanya berhenti di bulan Ramadan. Ya. Maka syahrut tarbiyah ini sesungguhnya ada juga di situ berzakat ya. Ini kan sesungguhnya memberikan penguatan pada hamba supaya memiliki rasa empati yang tinggi. Dan sekali lagi makna ini tidak berarti kalau hanya kemudian berhenti di bulan Ramadan. Tapi mestinya 11 bulan ke depan kita sudah berriyadhah, kita sudah dilatih baik penguatan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Harapannya tentu nilai-nilai ini bisa kita implementasikan 11 bulan ke depan, ini ya, Pak maka Nadif, makna zakat sesungguhnya di situ bagaimana kemudian manusia ini memiliki kepedulian kepada sesama. Kalau kemudian kita itu sudah menjadi hamba yang individunya bagus, Allah bagus, kemudian sosialnya bagus, itulah yang kita namakan dengan mutakin itu. Betul-betul bertakwa. Ya. Jadi puasa memang leres. Puasa itu mengantarkan manusia itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu Mas yang inti dari kita menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah kita selalu bersinergi dengan Basnas. Basnas ini Basnas mengawal dari sisi kesejahteraannya. Ini jumbo atau klop gitu ya antara Kementerian Agama dengan Basnas. Kita saling bersinergi. Akhirnya kita mampu mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta tidak hanya sekedar aspek spiritualnya saja yang bagus, tapi sosialnya juga kuat. Ini penting juga. Kira-kira itu. Berarti Idul Fitri juga mengajarkan kita untuk semangat berbagi juga. Semangat berbagi, iya. Ini juga. Yang penting semangat berbagi jangan berhenti hanya di bulan Ramadan. Terus kita teguhkan, kita istiqomahkan. Karena membangun kesejahteraan sosial ini kan nggak boleh berhenti gitu. Betul. Iya, terus kita lakukan itu. Spirit Ramadan punya di situ. Gitu. Ramadan. Baik. Berbagi, merajut keberagaman juga. Keberagaman, ya. Ya, ini baik. Ya. Nah, ini terkait dengan Basnas. Nah, ini juga tadi sudah disinggung juga mengenai zakat. Nah, sejauh ini sudah capaian zakat seperti apa nih, Pak Sam? Ya, terima kasih. Jadi untuk Basnas Kota Yogyakarta ini, mobil khusus untuk zakat fitrahnya itu ya, itu kita sudah mengumpulkan kemarin itu 7.960 kilo atau ya 7 ton 0,96 gitu kira-kira. Ya, untuk zakat fitrah. Sehingga kemudian kita bisa alokasikan untuk 30 titik kelompok gitu ya. Yang masing-masing ya beragam sesuai dengan anggota kelompok yang kita sasar gitu ya. Ada yang sampai 100 paket. Karena dari 7.960 itu kita jadikan paket 5 kiloan. Jadi gitu. Sehingga ada sekitar 1.592. Sehingga ada yang cuma 10 gitu ya, minimal 10 karena memang ada kelompok yang memang minta itu anggotanya memang sedikit gitu ya. Kita sesuaikan lah gitu. Sesuai dengan jadi kalau untuk itu. Panti yang besar itu juga agak besar. Termasuk di dalamnya adalah untuk ini. Kemarin ada bencana di Imogiri itu, banjir. Kita kirim ke sana melalui Basnas DIY karena yang nangani ya langsung DIY. Kita kirim ke sana langsung ke Imogiri kemarin supaya mereka yang terdampak itu bisa juga terhibur lah, minimal tidak kesusahan karena memang saya yakin memang karena rumahnya yang kena otomatis bahan makannya juga walaupun mungkin orang berada gitu ya, tapi kan kalau bencana udah enggak orang kaya miskin gitu ya, terdampak juga. Ya terdampak juga. Ya. Apalagi menjelang Lebaran. Kemudian untuk zakat mal kita memang targetkan itu. Kita targetnya sebenarnya sekitar 3M gitu ya untuk bulan ini. Ya tidak spesial 1 bulannya karena sebelum dan sesudahnya itu masih mengikuti ya antara kalau ini puncaknya itu Ramadan kemarin Maret itu
Februari sudah kita mulai dongkrak itu ya. Walaupun masuknya kebanyakan memang di Maretnya. Di Maret, Tapi ya. saya berharap memang masih April ini, awal April juga masih. Masih ada, Sehingga 3 bulan ini kita genjot, kita targetkan 30% dari target tahunan. Gitu. Target tahunan. Karena nanti kalau target bulanan itu kan biasanya sekitar 500 lah gitu ya. Atau 500, 700. Tapi supaya nanti, karena biasanya nanti kalau itu targetnya 500 per bulan semua rata, kita nggak sampai ke target yang ditarget dari pusat, yaitu 11,7 atau 11,6 itu ya. Oh, Sehingga kita ya harus mumpung ini, karena seperti kata Pak Nadif tadi, Ramadan itu memang bulan ibadah betul gitu ya. Baik itu yang sifatnya jasmani maupun rohani ya. Bahkan walaupun Basnas itu hanya bagian tadi kesejahteraan, di mana orang berpikirnya kesejahteraan itu fisik gitu ya. Tapi kan ibadah itu kan tidak bisa terpisah itu ya. Betul. Walaupun ibadah rohani, puasa ini rohani sebenarnya. Termasuk zakat kan rohani sebenarnya, tapi kan harus diwujudkan dengan bentuk fisik. Kalau puasa tadi fisiknya dilapar-laparkan itu. Tapi kan rohani sebenarnya, bukan itu ya tujuan utamanya. Begitu juga dengan zakat tadi. Walaupun itu kita harus mengeluarkan uang, mengeluarkan harta benda ya, zakat mal itu. Tapi yang disasar sebenarnya kan jiwa. Maka kata Pak Nadif tadi kan membersihkan dan mensucikan jiwa sebenarnya. Itu yang sering orang lupa itu. Seolah kemudian dipisah itu. Padahal satu kesatuan. Karena manusia itu kan dari jiwa raga. Bukan raga tok, bukan jiwa tok itu. Ini yang sering kali orang lupa. Sehingga kemudian lalai yang sifatnya rohani itu. Yang diperhatikan hanya jasmani. Nah, itu dia. Nah, mumpung masih di Idul Fitri atau awal April ini, kalau mau menyalurkan zakat ke Basnas bisa masih kemana, Pak? Kita terus masih kita terima terus karena kita juga sudah punya program yang sifatnya rutin tiap bulan. Misalnya ada penyaluran kita melalui bapak-bapak Kapolsek itu untuk menyasar, karena dari Kapolsek kan juga dari Polres kan juga banyak Pak polisi yang nyetor ke kita bulan. Itu sehingga begitu juga dengan Pak Nadif ini dari Kemenak itu. Jadi yang termasuk yang terbesar itu dari kita kan dari Kemenak kota sama di kepolisian. Sehingga kita salurkannya kepada lingkungan para muzaki itu sendiri. Karena pada dasarnya kan secara umum kan boleh ya Pak, muzaki langsung, tapi kan tidak terkoordinir namanya nanti. Bisa sporadis dan segala macam, padahal perintah agama itu supaya koordinir, HUT itu supaya diambil. Jadi dikoordinir oleh Basnas dalam hal ini. Betul. Ya. Ini bisa menghubungi Basnas di mana, Pak? Di sini, di kantor kota ini. Langsung di sebelah selatan kompleks masjid ya. Di Ponorogo ya. Nanti untuk nanti masyarakat kota yang mau menyalurkan bisa ke kantor Basnas kota ya, di komplek Balai Kota. Tentu Kemarin kita juga merasa bersyukur banyak para pengusaha yang sudah berkesadaran tinggi untuk berzakat itu. Bahkan ada yang hampir 1 M kemarin. 1 M ya. 1 M ya. Kita mungkin bisa bayangkan, naik 1 M itu kan berarti harta sisanya 40 M ya Pak ya. Itu kan 2,5% itu kan 1/40-nya toh ya. Wah, ini memang, tapi itu sejak dulu memang selalu tinggi istiqomah menitipkan ke kita. Bahkan kemarin juga yang pribadi-pribadi itu Pak, ada yang sampai 25 juta itu juga. Itu pribadi. Itu nyun sewu, bukan orang kota sebenarnya itu. Bukan orang kota Jogja, tapi ya mungkin mereka trustnya di sini di kota itu. Bahkan dari daerah sekitar juga ada, tapi kita kan sebenarnya nggak enak karena di masing-masing wilayah itu ada Basnas, tapi nggak tahu kok diserahkan ke kita gitu ya. Ya, baik. Nah, Pak Samik, himbauan untuk masyarakat, monggo Pak, di Idul Fitri ini. Ya, kalau saya himbauannya, monggo kita ibadah itu tidak hanya yang tadi seperti kata Pak Nadif. Walaupun itu ibadah rohani, sebenarnya wujudnya harus fisik gitu. Seperti sholat kan wujudnya harus fisik. Orang sholat kok nggak pakai fisik gimana ya? Nggak mungkin juga itu. Begitu juga dengan zakat, infak, sodako. Karena kita tidak hanya zakat, infak itu yang oleh agama bahkan tidak ada batasan, hampir tidak ada batasan. Kalau zakat cuma 2,5%, kecil. Tapi kalau mau kan infak itu sampai berapa Pak? 23 malah ya, maksimal 20/3. Artinya besar-besarnya lah gitu. Sedekah juga begitu. Karena apa? Karena sesungguhnya
yang membutuhkan itu bukan yang menerima. Kalau dari prospek agama kan gitu. Justru yang membutuhkan itu orang untuk memberi, muzaki. Karena itu sesungguhnya semua ibadah rohani itu kan juga untuk fisik. Yang orang sering lupa itu ya. Ibaratnya kita selama ini oleh Allah diberi makan, minum, tapi itu kan tidak berhenti di tubuh kita. Harus ada yang kita keluarkan. Kalau dalam bentuk keringat, bentuk angin, atau bahkan BAB gitu ya. Itu kalau tidak dikeluarkan, nah, yang terjadi kerusakan fisik kan. Maka saya kira jiwa kita juga begitu. Kalau kita tidak keluarkan itu, ibarat kita tuh nyun sewu, nggak mau keringat. Kalau mau pipis diempet, kalau mau BAB diempet. Coba apa yang terjadi? Pasti penyakit. Maka sebenarnya yang membutuhkan tuh bukan yang menerima, tapi yang membutuhkan tuh yang memberi. Apa butuh untuk mengeluarkan gitu loh. Itu. Tapi kan seringkali orang merasa kalau sudah memberi dia derajatnya merasa lebih tinggi ya, nggak bisa juga karena yang butuh yang memberi sebenarnya sendirinya, bukan yang menerima. Betul. Saya kira itu. Jadi monggo masyarakat supaya punya kesadaran lebih tinggi. Baik. Nanti bisa langsung menghubungi ke Basnas Kota Yogyakarta ini di Komplek Balai Kota. Nah, Pak Nadif, monggo himbauannya dan yang pertama saya mengaturkan terima kasih secara khusus pada para tokoh-tokoh agama, kemudian umat beragama yang telah terus mengupayakan terwujudnya masyarakat Kota Yogyakarta yang hidup tentram, damai, seperti tagline kami tadi itu menenangkan itu sesungguhnya perwujudannya adalah mewujudkan kehidupan yang damai, tentrem dan rukun. Ini saya rasa peran seluruh tokoh agama dan umat beragama sangat kuat. Momen Idul Fitri ini sesungguhnya cukup memberikan motivasi lebih pada para pemeluk agama untuk meneguhkan kembali betapa pentingnya hidup rukun itu. Apalagi masyarakat Kota Yogyakarta itu kan sisi ekonominya itu sangat ditopang oleh sektor pariwisata. Apa jadinya kalau masyarakat Kota Yogyakarta itu nggak harmoni, nggak rukun, siapapun nggak akan tertarik pada Yogyakarta itu gitu. Tapi ketika kita berhasil mewujudkan kehidupan yang tentrem, damai, rukun, harmoni, insya Allah ada kesan khusus lah untuk Kota Yogyakarta. Dan pada saatnya mereka itu nanti setelah kembali dari Jogja akan menularkan, menyampaikan kepada saudara-saudaranya, kepada koleganya, oh ternyata Yogyakarta itu rukun, tentrem, damai gitu. Orangnya empati gitu, tentrem gitu, gotong royong, bertegur sapa gitu. Kemudian yang kedua, saya minta kepada kita semua tentu jangan berhenti berbuat baik. Jadi Ramadan sesungguhnya dari waktu ke waktu, dari detik ke detik itu mengajarkan kita itu senantiasa berbuat baik gitu. Tadi disampaikan oleh Pak Sami, berbuat baik itu sesungguhnya bukan untuk kepentingan orang lain gitu, tapi muaranya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Insya Allah ketika kita mau berbuat baik, kita mampu menebarkan energi positif pada orang lain, nanti kita akan mendapatkan derajat sebagai manusia yang sempurna itu. Manusia yang lebih baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas, itu sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian yang terakhir, ingat bahwa Ramadan itu endingnya adalah Idul Fitri, suci lahir dan batin. Saya ingin menekankan bahwa buktikan bahwa kita ini suci lahir dan batin, salah satunya adalah kita peduli lingkungan. Iya, jadi suci lahir dan batin itu tidak boleh berhenti hanya untuk diri kita gitu. Jadi awake dhewe sudah suci, bersih, nggak punya dosa, tapi lingkungannya itu masih kumuh, lingkungannya masih kotor. Itu berarti kan Ramadan kita belum berdampak itu. Belum berdampak. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi Idul Fitri maknai juga untuk peduli terhadap lingkungan. Kita bersihkan lingkungan kita itu. Insya Allah dengan demikian sudahlah kita ini menjadi hamba yang sempurna itu. Tapi kalau kebaikan itu hanya berhenti di kita nggak punya kepedulian sosial, kita tidak punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan, itu belum termasuk kategori orang yang sempurna. Makanya di Ramadan ini kita buktikan bahwa kita ini suci lahir dan batin. Gitu, Mas. Akhirnya nanti bisa menjadi orang-orang yang takwa. Orang takwa di situ. Matur nuwun Pak Nadi, Pak Samik, matur nuwun, dan sekali lagi selamat Idul Fitri Pak, menangani Bapak Wahidin. Semoga segala sesuatunya bisa menjadi berkah untuk kita. Amin, 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 Mas. Pak Samik.
Baik, sahabat Sonora, demikian tadi perbincangan kami bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, ini Pak Nadif, dan juga Wakil Ketua 2 Basnas Kota Yogyakarta, Pak Samik, di mana langsung dari halaman Balai Kota Yogyakarta. Demikian dapat kami sampaikan untuk Anda. Siaran langsung Idul Fitri 1446 Hijriah 31 Maret 2025, persembahan dari pemerintah Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni.